Kami mencatat beberapa hal penting dalam penyusunan dokumen RPJMD ini. PKS sampaikan 4 catatan kritis pada sidang paripurna RPJMD SBB tahun 2025 sampai tahun 2029. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap rancangan peraturan daerah Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD SBB, Kairatu, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Rahmat Basiha, anggota DPRD SBB dari fraksi PKS. Dalam penyampaiannya, PKS memberikan 4 catatan penting yang dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten SBB sebelum dokumen RPJMD ini ditetapkan dan diimplementasikan. PKS menegaskan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahun harus memiliki arah yang jelas, komprehensif, dan berbasis kebutuhan real daerah. Karena itu, fraksi tersebut menyoroti beberapa aspek fundamental yang menurut mereka masih perlu diperkuat. 4 catatan penting PKS tersebut antara lain. 1. Penguatan basis data dan analisis kondisi daerah. PKS menilai bahwa dokumen RPJMD harus didukung oleh basis data yang kuat dan analisis kondisi daerah yang komprehensif. Hal ini penting untuk menggambarkan potensi, tantangan, serta dinamika pembangunan, termasuk aspek religius masyarakat SBB yang menjadi salah satu modal sosial dalam perencanaan pembangunan. 2. Integrasi kebijakan antar sektor agromarin. PKS meminta agar sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan yang merupakan kekuatan utama SBB diintegrasikan secara utuh ke dalam misi, tujuan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah. Menurut fraksi ini, tanpa integrasi yang kuat antar sektor, potensi agromarin SBB tidak akan dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal. 3. Penekanan pada pembangunan SDM dan pemerataan infrastruktur. Dalam pandangannya, PKS menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah-wilayah terpencil. PKS juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sektor pertanian dan kelautan sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi daerah. 4. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inklusif. Fraksi PKS mengingatkan bahwa keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, PKS mendorong agar seluruh perangkat pemerintah daerah mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Menutup pandangan akhir, PKS menyatakan dukungan terhadap penetapan RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029, namun dengan catatan bahwa pemerintah daerah harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir dari fraksi-fraksi lainnya sebelum masuk pada agenda penetapan Ranperda RPJMD Kabupaten SBB tahun 2025 sampai tahun 2029. Kami mencatat beberapa hal penting dalam penyusunan dokumen RPJMD ini. Antara lain, 1. Penguatan basis data dan analisis kondisi daerah yang menggambarkan potensi religius permasalahan pembangunan. 2. Integrasi antar kebijakan sektor agromarin ke dalam misi dan tujuan serta program prioritas pembangunan jangka menengah. 3. Penekanan pada pembangunan SDM, pemerataan infrastruktur, serta transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sektor pertanian dan kelautan. 4. Terkait komponen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inklusif.